Shalom puji Tuhan, kembali lagi di channel Mana 3 Menit. Dan senang sekali saya dapat berbagi kembali. Topik kita kali ini tentang 5 perbedaan antara Alkitab kita dengan buku-buku yang lain. Dan yang pertama adalah Alkitab ini seperti cermin. Ketika kita membacanya, kita sementara mengoreksi kehidupan kita sendiri secara pribadi. Kita melihat kesalahan kita, kelebihan kita. Kita melihat siapa diri kita sebenarnya. Seperti kita lagi bercermin, kita melihat kekurangan kita, wajah kita, dan kerapian kita di cermin. Dan ketika kita baca buku yang lain, berbedanya adalah ketika kita baca buku yang lain, maka kita sementara melihat sudut pandang daripada penulis itu sendiri. Kita nggak mengoreksi kehidupan kita, tapi kita lihat dari pandangan dari si penulis itu sendiri. Yang kedua, Alkitab itu up to date. Dia berguna di segala zaman, di segala keadaan kehidupan kita, segala waktu yang kita punya. Ketika kita masih kecil, kita anak-anak, kita beranjak dewasa, kita mencari jodoh, bahkan kita berkeluarga, Alkitab memberitahu bagaimana harus kita bertindak. Bahkan sampai kita tua pun, Alkitab memberitahu bagaimana harus kita lakukan ini dan itu. Beda dengan buku yang lain, dia hanya untuk anak-anak, dia hanya untuk pebisnis, dia hanya untuk orang dewasa, dan lain sebagainya. Dia hanya 1-2 topik saja. Tetapi Alkitab, ketika kita sedih, kita galau, di waktu-waktu kita, di musim-musim kita, dia memberitahukan kita banyak hal. Berbeda dengan buku-buku yang lain. Yang ketiga, Alkitab ini berbicara tentang awal dan akhir yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sangat kompleks. Mulai dari penciptaan, mulai dari isi bumi ini, mulai dari manusia, dan bagaimana manusia mati, dan mau kemana manusianya, bahkan bumi ini bagaimana. Akhir daripada bumi ini semua diceritakan di dalam Alkitab. Tapi buku-buku yang lain hanya menceritakan sebatas ekonomi, sebatas kepribadian, hanya topik-topik tertentu saja. Dan yang keempat, Alkitab ini kalau diperas, dibikin jus, hanya ada 2 kalimat, yaitu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan hidup kita. Dan yang kedua adalah kita mengasihi sesama, orang lain, seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan yang hebatnya, kedua hukum ini tidak ada hukum-hukum yang lain yang bisa mendandingi atau bisa membatalkan kedua hukum ini. Karena semua orang rata-rata setuju bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan hebatnya lagi, di Pancasila, hukum dasar Indonesia, itu ada kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Adalah Alkitab ini berubah-ubah fungsi tergantung siapa yang membacanya. Kalau kita baca Alkitab sebagai buku sejarah, maka dia hanya menjadi buku sejarah. Kita membaca sebagai buku pengetahuan, maka kita akan menggalinya dan kita bisa berdebat dari pagi sampai pagi, tidak ada habis-habisnya. Kalau kita baca ini sebagai firman Tuhan, firman Allah, maka Alkitab ini akan menuntun kita dari segala macam kehidupan kita, dari segala musim kehidupan kita. Dia akan menjadi pedoman yang luar biasa dalam kehidupan kita. Buku-buku yang lain kalau kita baca, maka kita harus mengikuti apa yang dimaksudkan oleh buku itu. Maka kalau buku itu ekonomi, ya terbatas ekonomi. Kalau buku itu hanya tentang motivasi, ya terbatas fungsinya sebagai buku motivasi. Dan Alkitab ini banyak fungsinya tergantung pembacanya. Jadi kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang menghidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.